Selamat sore, apa kabar Bapak Ibu sekalian? Khususnya Bapak Ibu yang tentu sudah lama rindu berjumpa dengan kami. Nampaknya sudah cukup lama. Kalau sudah lama ini berarti kopinya sudah siap ini. Dan saya ucapkan salam jumpa untuk Bapak Ibu sekalian dalam acara kita, Coffee. Dari Studio Sentosa, Yayasan Pelayanan Pengabaran Injil Indonesia, Batu, dan Institut Injil Indonesia, kami menyambut Bapak Ibu semua dalam acara kita pada sore hari ini. Acara kita sebagaimana tadi saya sampaikan, Coffee Life, maka tentu Bapak Ibu diharapkan untuk sudah siap-siap dengan secangkir kopinya, karena nanti di setiap segmen kita akan sama-sama nikmati kopi. Jadi dalam acara kita ini, kita tidak akan temukan solusi, kalau tidak nikmati kopinya. Ya terserah mereknya apa, bisa jadi gelasnya kopi, isinya air putih, enggak apa-apa, pokoknya ngopi. itu acara kita, jadi terserah Bapak Ibu. Nah, sore hari ini kita berjumpa, kita akan membahas topik yang menarik, yang tentu Bapak Ibu juga mengikutinya dari sosial media, juga beberapa kali ada talk show, ada wawancara eksklusif di sekitar topik ini. Dan sore hari ini dalam acara kita Coffee Live dari Studio Sentosa YPP Batu, kami ingin bincang-bincang soal topik ini. Topik ini cukup menarik dan kami harap Bapak Ibu sudah siap-siap, dan jika ada pertanyaan boleh disiapkan pertanyaannya lalu dikirim ke nomor WA yang akan muncul di layar televisi atau handphone Bapak Ibu sekalian. Topik kita sore hari ini kita bicara tentang Crazy Rich. Apa itu sih Crazy Rich itu? Apa ini sejenis camilan kah atau makanan tertentu? Kita akan bahas bersama pada sore hari ini. Pastikan Bapak Ibu sudah siap di rumah. Yang lagi di jalan boleh sambil dengar. Dan kalau lampu merah boleh intip-intip sedikit. Baik, kita sama-sama untuk Bapak Ibu yang ada di rumah. Pada segmen yang pertama ini, nikmati kopinya, temukan solusinya. Sudah bersama dengan saya di Studio Sentosa pada sore hari ini. Saya perkenalkan narasumber kita yang akan bersama-sama dengan saya kita bincang-bincang santai sore hari ini. Yang pertama saya perkenalkan Bapak Roland Octavianus. Selamat sore Pak Roland. Selamat sore Pak. Apa kabar Pak? Bapak punya studio ini kok kayaknya bagus banget ini. Oh iya dong Pak. Pak ini rich atau crazy Pak? Ya kita hanya rich saja, jangan dulu crazy. Oke deh. Keren ke studio Bapak ini. Sudah lama saya nggak kesini Pak. Itulah makanya surprise buat Bapak kan. Oh terima kasih gitu, Pak. Bapak datang langsung lihat ada sesuatu yang beda Pak ya. Iya, wah keren studionya. Ini tanda kita rich Pak. Rich ya. Karena tidak pakai pamer-pamer Pak. Oh nggak perlu pamer. Tiba-tiba muncul aja gitu. Juga bersama dengan saya sore hari ini ada Bapak Gunaryo Sudarmanto. Selamat sore Pak Dar. Selamat sore Pak Ferdi. Masih waras Pak. Belum masih waras. Belum crazy. Oke. Ini akibat lama kita tidak jumpa, tidak minum kopi ini. Saya khawatir kita nanti crazy semua. Dan juga bersama saya ada Bapak Freddy Purwanto. Selamat sore Pak Freddy. Sore Pak Ferdi. Apa kabar Pak Freddy? Baik. Are you crazy? Ya, topik kita sore hari ini bicara tentang Crazy Rich. Apa itu? Nah, saya ingin mulai dari Pak Roland. Ini lagi viralnya, orang semua heboh, ada yang ditangkap dan lain sebagainya, lalu muncul di mana-mana orang bicara tentang hal ini. Pak Roland boleh tolong pembuka ini Pak? Iya, terima kasih Pak Ferdi. Saya oleh anugerah Tuhan tuh banyak bertemu orang kaya, betul-betul kaya, baik di Indonesia maupun di negara lain. Tapi saya belum pernah ketemu orang kaya itu, saya tahu kekayaannya seperti apa. Paling kalau ke rumahnya, ya di rumahnya bagus, kendaraan yang kelihatan cuma satu.
Mungkin dia punya banyak sekali, tapi nggak seperti itu. Nggak Jadi pamer ya? nggak begitu. Jadi saya menduga-duga kekayaan orang itu seberapa. Mereka sederhana penampilannya. Makin orang kaya itu makin tidak mau menunjukkan bahwa dia punya segala sesuatu. Itu yang saya kenal. Nah, yang kalau akhir-akhir ini saya bingung. Kok tiba-tiba bisa kaya gitu, dari mana gitu. Mungkin apa itu, dari surga mungkin turun kendaraan-kendaraan dan kekayaan yang luar biasa. Jadi orang kaya, setahu saya kenal itu orang kaya, mereka tidak, bahkan sederhana, makan pun sederhana. Beliau yang punya mobil Astra, dia sudah meninggal, saya ke rumah beliau, makan tahu tempe, pakai baju sederhana. Dia punya mobil Toyota begitu banyak di Indonesia itu. Ke rumahnya, mobilnya kok pakai itu ya. Saya sampai bingung. Berarti beliau ini belum crazy, Pak ya? Belum crazy. Jadi ini orang kaya yang benar. Termasuk yang akhir-akhir ini yang datang kemari ke tempat kita. Kok bilang kaya ya, dalam daftar orang terkaya di Indonesia masuk. Tapi coba kalau datang, saya lihat, Bapak ini datang kok datang ke saya berapa kali, batiknya kok sama terus, lupa kali dia. Pakainya jam tangan, HP-nya waktu saya lihat, loh HP-nya dikasih selotip Pak, terbuka. Saya pikir HP-nya bukan HP yang mahal, padahal kayaknya itu nggak tahu kayak apa. Jadi malu kita mau keluarin handphone. Iya, saya malu juga bukan handphone. Pak, kok handphonenya sudah kuno ya? Kan fungsinya saya perlu. Ya. Saya bilang, oh orang kaya itu benar-benar kaya Pak, bukan Ya. kaget-kaget kaya, enggak, benar-benar kaya. Oh begini tuh hidupnya orang-orang itu. Makin kaya seseorang, makin sederhana. Bob Sadino coba lihat, kaya raya kayak gitu. Celana Makin pendek terus. Tapi celana pendeknya dari mana? Dia nggak pernah belanja dia orang. Orang-orang seperti itu begitu. Jadi Pak mau bilang orang kaya itu tidak selalu dari penampakannya, apa yang dia tampakkan atau apa yang dia... Mungkin ada satu lawyer itu yang begini-begini itu. Oke. Nah, itu mungkin itu ada pengaruhnya, tapi rata-rata tidak. Sehingga buat saya sederhana. Kaya itu, yang saya duduk dengan mereka, kaya itu tidak punya hutang. Orang kaya itu dia susah. Kalau ada sesuatu masalah terus usahanya terganggu sedikit, bisa krisis dia. Karena aduh bayar utang, belum ini, belum bayar itu. Mereka stres, nggak bisa tidur. Satu hari, pada satu saat saya ke satu tempat, ketemu sama seseorang, oh kaya sekali. Tiba-tiba ada permasalahan, bukan dia punya, anaknya bikin masalah. Dia harus keluarkan uang banyak. Kita berdoa sampai jam 3 pagi. Begitu keluar dari rumah dia, ada satpam. Satpamnya waktu kita keluar, satpamnya tidur di kasur yang jelek, ngorok. Terus bapak itu bilang, orang itu lebih kaya dari saya. Ya hidupnya tenang. Saya mungkin dia anggap orang Indonesia terkaya, salah satu orang terkaya. Tapi hidup saya, lihat, sampai jam 3 pagi saya nggak bisa tidur. Nggak usah sebut namanya, tapi itu terjadi. Waktu saya lihat, benar juga, satpam itu, siapa bilang, dia miskin, tidur ngorok enak, aman, sejahtera. Dia tidak mikir utang Pak ya? Nggak ada yang kejar. Nggak perlu dikejar polisi, nggak perlu bohong kiri kanan, nggak perlu pamer kiri kanan. Mau apa dipamer? Tapi dia hidupnya, kekayaan dalam hati, dalam segala keperluan kita cukup. Itulah kaya. Maka saya orang kaya sekali Pak. Oke. Apalagi Pak tadi bilang orang kaya tidak punya hutang. Berarti kita ini juga orang kaya nih Pak. Hutang kita sudah dibayar lunas. Amin. Itu makanya. Di kayu salib. Paling kaya. Paling kaya. Hutang kita nggak ada. Oke, makasih Pak Roland. Nah, Pak Dar coba tolong saya lagi. Masih kita di sekitar topik ini. Crazy rich. Apa sih sebenarnya yang mau disampaikan dari dua kata ini yang sekarang lagi heboh ini Pak? Monggo Pak. Iya, kalau kata rich-nya itu sendiri kan bukan hal baru ya Pak. Ya. Dari zaman dulu orang kaya ya selalu ada. Kemudian belakangan kekayaan orang itu kan didaftarkan juga. Paling kita tahu seseorang itu termasuk kategori kaya karena ada publikasi. Inilah 20 orang terkaya di Indonesia misalnya. Nah, kita tahu itu berapa jumlahnya dan sebagainya. Tetapi mereka biasa-biasa aja seperti yang disampaikan Pak Roland tadi, tidak terlalu heboh gitu ya. Nah, tapi kemudian belakangan ini muncul fenomena baru yang diekspos, kekayaan memang, tetapi bersamaan dengan itu mengeksploitasi
caranya, cara mendapatkannya, kemudian anak-anak muda, lalu eksploitasi kekayaannya itu juga dipamerkan di depan umum secara bombastis gitu. Ya. Nah itu ya kemudian orang mengatakan wah ini crazy nih, ini kok bisa dalam waktu singkat, masih muda-muda, tiba-tiba sudah dapat segitu banyak orang, lalu ditambah lagi dengan aksi-aksi mereka yang demonstratif ya, ada kebaikan-kebaikan yang sampaikan ya, orang 1M bisa dibagi-bagi di jalanan di depan banyak orang. Nah itu tindakan-tindakan yang akhirnya orang mengatakan wah ini crazy banget deh. Belum lagi nanti kalau kita bicara soal tradingnya itu, soal perjudiannya dan sebagainya. Saya pikir, Padahal tadinya kan Pak, sebenarnya istilah itu tadi awalnya tidak seperti sekarang. Orang bicara tentang crazy rich itu bicara hanya tentang orang yang betul-betul memang kaya, punya uang banyak. Iya, Betul. iya, Crazy Betul rich. sekali, betul. iya, Tapi kemudian dia berubah sekarang ini kok jadinya seperti begini. betul, Seiring dengan munculnya beberapa orang-orang muda iya, yang masih 24 tahun, 25 tahun, sudah punya uang miliaran rupiah, iya. beli jam 500 juta. Wow, murah sekali katanya. 500 juta murah sekali. Gimana Pak Freddy lihat ini Pak? Ya, karena yang sekarang lagi heboh Pak Ferdi itu mungkin seusia-usia dengan saya gitu ya. Yang orang muda yang crazy rich artinya dia super kaya dan Oh, saya pikir umurnya sama dengan Bapak lagi crazy rich. Kalau umurnya sama. super kaya dan sebagainya gitu. Dan menawarkan kemewahan, kemudahan dan sebagainya. Nah, dengan kasus-kasus yang ada dan disiarkan sekarang itu, maka akhirnya orang mulai berpikir gitu. Sebenarnya crazy rich yang asli dan tidak itu bagaimana sih gitu. Betul. Nah, ini mungkin crazy rich yang tidak asli nih gitu. Karena dia memamerkan kekayaannya dan sebagainya. Padahal kalau menurut profesor-profesor itu dalam penelitian mereka, crazy rich yang asli itu tidak akan berbuat begitu gitu. Karena mereka akan juga memikirkan dampak moralnya gitu. Mereka juga akan memikirkan privilege-nya juga. Mereka juga bukan orang yang sembarangan membuang uang gitu. Artinya mereka sangat berhati-hati untuk menempatkan dananya gitu. Nah, kalau misalnya salah satu contoh orang terkaya yang katanya orang terkaya nomor 5 di Amerika, Warren Buffett itu. Warren Buffett pernah mengatakan bahwa jangan tabungkan setelah sisa belanja, tapi habiskan setelah yang kamu tabungkan. Jadi bagi Warren Buffett mungkin tabungan untuk investasi itu yang utama. Tolong ulang dulu Pak. Ulang dulu pelan-pelan Pak. Iya. Saya kok jadi bingung sama Pak Warren ini. Ya. Coba ulang Pak. Nah, Warren Buffett ini kan orang kaya Pak ya, menurut catatan itu orang kaya gitu. Nah, Warren Buffett ini pernah berkata bahwa jangan menabungkan sesuatu yang itu hanya sisa dari Hanya sisa. belanja. Oke, bukan sisa belanja yang Bukan ditabung, sisa ya? belanja, tetapi habiskan sesuatu yang itu sudah menjadi sisa dari apa yang sudah ditabungkan gitu. Oh. Jadi dia investasi dulu, punya uang sisa baru Sisa tabungan baru dipakai. Baru dipakai gitu. Jangan kita pakai, sisanya baru ditabung. Jangan dipakai Ah, karena oke. bagi penelitian-penelitian itu dikatakan bahwa mereka akan lebih banyak membelajarkan uangnya untuk sesuatu yang produktif, bukan sesuatu yang untuk ini. Nah, makanya ada analisis mereka itu yang pamer-pamer kekayaan ya mungkin hanya strateginya aja untuk menarik orang untuk supaya ikut apa yang mereka, tapi itu bukan sesuatu yang real gitu. Ya. Gitu, Pak. Pak Ferdi, Ya. orang kaya yang saya pahami ada dua macam. Satu karena mereka lahir dari keluarga kaya, yang pakai kata sultan, karena memang Ya. lahir dari kerajaan-kerajaan dan kaya. Maka mereka sudah hidupnya kaya. Dan biasanya Kata itu juga yang dipakai. gitu ya. Sultan itu. Nah, mereka itu sudah kaya, tapi mereka itu tidak sembarangan memamerkan. Tapi juga saya ketemu juga banyak orang yang mulai dari bawah, dari sangat miskin, mulai mengusahakan dan mereka menjadi kaya. Dan betul-betul kaya. Dan mereka waktu kaya, mereka juga begitu menjaga privasinya. Saya tidak pernah lihat orang kaya yang mengumbar kekayaannya dan membuka dirinya selebar-lebarnya, karena itu risiko banyak, Ya. banyak sekali risiko dan tuntutan yang dihadapi orang itu. Sehingga buat saya menarik nih, crazy rich ini lebih banyak crazy-nya daripada rich-nya. Nah, itu dia Pak. Pak ada tadi kalau Pak jelasin tadi ada 2 Pak ya. Iya. Sama ada 3 Pak. Yang lahir udah miskin, tiba-tiba kaya. Nah ini Itu yang saya bingung. yang menjadi crazy ini. Oh, iya. Iya, Yang saya tahu itu. karena saya coba lihat profil mereka yang sekarang lagi heboh ini,
Ini semacam balas dendam. Balas dendam. Kamu dulu ejek saya miskin, ini sekarang nih saya kaya, saya buktikan kira-kira seperti begitu. Nah ini berarti nanti kita masuk lagi Pak, bagaimana orang menanggapi tayangan-tayangan seperti ini, Itulah. supaya tidak, karena cepat sekali kan Pak, semua mau serba cepat. Kenapa semua mau cepat? Nah, kita tunggu nanti segmen yang berikut. Baik Bapak Ibu yang di rumah, ini makin seru, jadi kita minum dulu. Mari Bapak-Bapak yang ada di studio, sama-sama dengan saya. Dan Bapak Ibu yang ada di rumah, nikmati kopinya, temukan solusinya. Ya, sekarang sudah terjadi. Pameran kekayaan sudah terjadi. Bagaimana kita menyikapi? Dan mungkin Bapak Ibu di rumah juga mungkin sempat tergoda atau jangan sampai salah satu korban. Nah, kita akan bahas segmen yang berikut ini. Kenapa orang begitu tertarik? Ada istilah easy money. Uang gampang, uang mudah, cepat kaya dan lain sebagainya. Orang ingin jadi cepat kaya. Kalau yang tadi kita bahas dari awal tadi itu, memang orang-orang datang melalui proses mereka bekerja sampai kemudian kaya. Nah, apa yang menyebabkan sekarang semua cepat seperti ini? Tentu di sini ada teknologi. Pak Roland, dari segi ini Pak tolong jelaskan. Kenapa sampai seperti itu? Dan sekarang lahir teknologi. Yang sekarang kita pakai kan teknologi. Teknologi ini menampilkan dua. Gambar dan kata-kata. Kalau dulu radio cuma kata-kata, orang tidak bisa menggambarkan. Ya. Mengimajinasinya itu tidak apa sendiri-sendiri. Tapi sekarang teknologi ini kayak sekarang kita di studio nih, lihat gambar di studio ini keren banget kan. Suara saya keluar, tapi gambar di belakang saya ini kelihatan. Orang langsung, wih, itu apa mobil saya? Lihat itu kan, itu apa mobil saya, apa itu uang saya, apa itu barang-barang saya. Sehingga orang kalau salah mengerti seolah-olah, wih saya ini punya semua itu. Sehingga terjadi informasi, teknologi memberikan satu logika baru, logika dalam imajinasi. Imajinasi orang, wih di belakangnya Pak Roland tuh gambarnya kok banyak sekali ya mobil-mobil mewah itu. Padahal saya nggak punya itu kan. Ya. Jadi Punya gambar aja Pak. punya gambar, barangnya nggak ada. Mobil virtual. Virtual. Nah, ini yang menjadi masalah sekarang. Orang bisa menciptakan dalam teknologi ini logikanya seolah-olah orang ini kaya. Logikanya terimajinasi. Kalau terus dia public figure atau orang yang memang punya kemampuan untuk mempengaruhi orang atau dikenal dengan influencer, dia cerita saya dapat ini semua di sini mobil saya semua, di belakangnya mobil saya semua ini. Orang pikir benar. Padahal belum tentu dia punya. Nah, inilah yang sedang dirusak cara berpikir kita. Dengan teknologi ini sebetulnya imajinasinya menjadi kuat. Dengan kata-kata yang bagus, imajinasinya menjadi Tanpa sadar terhipnotis. Iya, akhirnya terhipnotis. Oke. Terhipnotis dan menjadi orang kalau terhipnotis itu disuruh apa aja ikut. Akhirnya mereka tidak sadar, wah aku mau buka gitu. Duitnya berapapun dikeluarkan. Bahkan bermacam-macam cara diusahakan aku mau kaya seperti itu. Ada yang mulai 200.000 sampai jual rumah. Iya. Untung ya bukannya jual rumahnya habis jual diri. Iya, itu lagi. Lebih celaka lagi kan. Itu crazy benar. Benar. Pak Dar boleh lanjutkan Pak. Mengapa Iya. jadi pengen cepat kaya gitu Iya. ya? Ya, saya pikir faktor yang lain adalah konteks makronya sosial ekonomi masyarakat. Di mana ketika kondisi ekonomi secara umum, secara menyeluruh itu begitu terpuruk, dan apalagi ditambah dengan COVID ya belakangan ini, sehingga banyak orang yang sungguh-sungguh mengalami kesulitan keuangan yang sangat luar biasa. Kalau Indonesia konteksnya itu misalnya sekitar 9% lebih tingkat kemiskinan,
atau sekitar 26 juta lebih ya orang yang miskin. Itu gambaran makronya. Nah, di dalamnya ada banyak orang yang memang betul-betul sedang mengalami krisis yang tidak mudah. Ketika dalam keadaan terpuruk begini, tiba-tiba ada tawaran yang menarik, yang begitu masif publikasikan, ya ini menjadi alternatif yang menarik untuk mereka. Jadi mau tidak mau akhirnya mereka tertarik ya, terpengaruh lah dengan publikasi yang crazy tadi, tanpa dia sadari. Ditambah lagi kalau yang bersangkutan tidak memiliki kemampuan literasi digital. Nah, minimnya kemampuan itu membuat mereka sebenarnya dia tidak mampu melakukan tindakan itu, tapi hanya ikut-ikutan akhirnya terjebak. Nah, itu menjadi persoalan kemudian ya. Oke. Pak Freddy, tadi Pak Dahar sudah mulai, berarti di sini ada masalah ekonominya di dalam. Apalagi 2 tahun terakhir ini kan, ya siapa yang tidak mau di rumah lalu ada tawaran, dapat duit cepat, tidak keluar kan, nggak ketemu corona, tapi dapat duit kan. Iya. Fenomena ini kan dari segi ekonomi juga tentu punya daya tarik Pak ya. Iya. Apa itu, kalau nggak salah marketing ya. Iya. Nah, gimana itu Pak? Ya, begini Pak. Satu sisi hal-hal ini membuat orang untuk semakin terjebak kepada budaya instan gitu. Budaya bapak-bapak lebih budaya berjuang daripada budaya kami. Kami disodorkan segala sesuatu yang itu mudah, ya, segala sesuatu instan. Dan sekarang dalam mengatasi kesulitan, termasuk kesulitan ekonomi, kami juga disodorkan hal yang instan gitu. Nah, nampaknya ketika orang disodori itu, orang kurang memahami betul apa yang disodorkan gitu. Resiko dan ini belum memahami. Padahal ketika orang disodori hal-hal investasi dan sebagainya, orang harus menghitung dulu profil resiko dia bagaimana gitu. Nah, orang nggak sadari. Orang hanya berpikir tentang untungnya saja dan apa yang dia dapatkan. Padahal ketika orang berjuang, dia tidak boleh hanya memikirkan keuntungan, tetapi kerugian yang jadi dapat. Ini terjebak menghalalkan cara, ini yang penting dapat untung kan? Gitu Pak. Itu Apa judi sih? Pak. Orang yang judi itu adalah mengharapkan untung. Betul. Maka dia pasang. Dulu bentuknya kan nomor-nomor yang dicari kan. Sekarang beralih ke sini, mereka pasang berapa aja supaya jadi. Ini sebetulnya judi. Kalau orang seperti yang tadi Pak Freddy bilang, mereka tidak investasi tidak begitu. Kalau mereka hanya cuma hitung untung, itu hanya judi Pak. Orang berjudi yang hanya hitungnya untung. Tapi hasilnya rugi terus Pak. Ya. Hasilnya rugi. Hitungnya Salah untung. satu keuntungannya akhirnya crazy itu. Boleh lanjut Pak Freddy. Ya, artinya orang harus hitung profil resikonya gitu. Saya ini termasuk orang yang kehilangan 100.000 sudah setengah mati doa puasa, atau saya kehilangan 1 juta nggak masalah. Nah, itu saya harus punya berbagai pilihan gitu. Nah, ketika saya terjun kepada dunia yang disodorkan sekarang perdagangan online yang disebut sekarang trading dan sebagainya itu, saya harus paham betul gitu. Betul. Boleh Pak, trading tadi apa Pak? Boleh jelaskan sedikit? Trading itu sebenarnya kan bahasa lain dari perdagangan Pak. Jadi cara jual beli supaya saya mendapatkan keuntungan gitu. Jadi, tapi itu ada barang, ada jasa di situ. Tergantung Pak. Artinya ada trading fisik. Artinya kita dagang fisik seperti kopi dan sebagainya ini. Kalau kita punya profil risiko yang sangat tidak tinggi gitu, lebih baik kita dagang yang fisik. Karena kalau kita jualan soto, kalau itu nggak habis bisa dimakan sendiri untuk anak dan sebagainya gitu. Untung juga itu. Iya toh, Pak. Tapi kalau kita trading dengan online ini, kita nggak ngerti profil risiko kita, uang kita bisa habis di situ. Karena sekali kita pasang, kita bisa kena margin. Kecuali kalau trading kan beberapa ya Pak ya, bisa di bursa berjangka seperti pasar uang. Lalu yang sekarang sedang marak ini kan binary option. Nah, binary option kan binary ini kan ada trading dengan 2 opsi, atas dan bawah. Dia sell. Nah, masalahnya adalah sistem binary ini saya lihat di sebuah catatan dia sering digunakan dalam perjudian balapan kuda dan bola Pak gitu. Nah, itu yang akhirnya diduga sebagai investasi bodong gitu. Kalau trading betulan, ya Pak, trading betulan itu misalnya kita mau trading saham misalnya gitu. Itu kan kita beli sahamnya, kita jadi pemilik perusahaannya. Jadi ada underlying asetnya gitu. Sementara itu nggak ada asetnya gitu. Itu hanya nilai kontraknya. Nah, sementara kalau kita trading forex yang betul, yang itu diregulasi oleh Bapeti, Badan Pengawas Perdagangan Komoditi itu, nggak masalah seperti Okta Investama Berjangka dan sebagainya, nggak masalah. Karena itu orang bisa
punya indikator, lalu orang bisa hold. Misalnya saya beli emas di situ, mungkin bukan fisik tapi ada nilai kontraknya, tapi saya bisa hold. Tidak dalam jangka waktu 1 menit uang saya habis dan sebagainya. Tapi saya bisa investasi di situ, Pak. Jadi ya tergantung si orang ini mau melakukan perdagangannya untuk judi atau untuk investasi. Nah, orang harus ngerti itu, Pak. Kalau nggak ngerti ya tadi terlibas oleh itu. Dari semua penjelasan tadi itu, yang bisa dimasukin dalam judi itu yang mana? Yang sekarang yang marak ini, yang binary ini, Pak. Binary itu ya, Yang yang sering asal kali. bawah itu, lalu itu kan ada limit waktu ya. Iya, biasanya 30 detik, 1 menit gitu aja. Nah itu ya, orang maunya dalam waktu 30 detik, untung 70%. Nah itu kan Iya. menjanjikan, bang aja tak segitu. Ini abang ini bahaya ini, crazy ini. Iya, memang kita berjudi, itu betul-betul judi. Kalau hanya batas waktu itu judi, Pak. Untung-untungan. Pak pernah ke Las Vegas, toh? Pernah. Kita main tuh taruh uang, kretek, krrrt. Saya pernah coba, Pak. Coba, tidak apa-apa kita judi, kita ngaku dosa dikit lah, tidak apa-apa lah. Hanya coba, Pak. Hanya coba. Coba dikit-dikit, toh. Tapi pengen tahu, masukkan uang, harapkan satu penny, 1 rupiah, jadi 1 juta. Gimana caranya? Dalam satu crack ini, nggak ada lah. Begini, Pak, masukin $10, Iya. dapat 1.000, Pak. Saya dapat 1.000, mau lebih besar lagi. Begitu mau tambah yang besar, sudah habis. Berhenti lagi. Ya itu udah judi. Kalau yang beliau kata betul itu, Pak, judi, Pak. Kalau dapat, makin tertarik ya. Bukan hanya kalau dapat, Pak. Jadi kalau di beberapa aplikasi itu, kalau kita loss, kita disuruh untuk tambah lagi supaya untuk memperkecil loss kita itu. Nah, hanya masalahnya Itu dibujuk itu, Pak. hanya itu nanti nggak bisa memperkecil loss karena lossnya semua 100% gitu. Oke. Loss ini 100%, ini 100%, Malah tambah. semua 100%. Nah, jadi buyar semua. Kitanya yang keluar makin banyak ya. Untung di dia ya. Memang crazy itu dia itu. Dia crazy banget. Kita ikut-ikut crazy kan jadi Korban crazy. korban crazy. Wah, ini serius. Kiranya Bapak Ibu di rumah bisa memperhatikan ini supaya ya kalau konteks gereja mungkin jemaat perlu diberitahu. Nah, repotnya lagi kalau gembalanya juga begini kan repot ini. Harap tidak ya. Karena ini ditawarkan ke semua orang yang punya handphone. Iya. Betul. Jadi siapa saja bisa punya kemungkinan untuk masuk ke dalam lagi doa lalu wah ini jawaban dari Tuhan ini kan repot ini. Jawaban doa ya. Itu crazy itu. Oke, kita lanjut. Nah, kalau begitu kesimpulan saya ini memang daya tariknya luar biasa. Ya. Daya tariknya luar biasa. Itu sebabnya ini bahkan katanya sampai puluhan ribu orang sudah terjebak di sini. Iya. Nah, sekarang bagaimana dalam konteks kita tentu bagaimana kita menolong orang-orang untuk mungkin mulai lebih waspada. Artinya percakapan kita sore hari ini memberikan pencerahan supaya jangan terjebak. Ya. Boleh Pak Roland? Ya, kita memang dalam kondisi sekarang kenapa marah? Karena begitu pandemi datang banyak orang kesulitan dalam ekonomi. Kemudian mereka punya harapan yang imajiner. Dan itu ditawarkan. Ditawarkan terus. Tawaran imajiner ini yang mengganggu mereka. Aku keluar dari permasalahanku, aku keluar dari permasalahanku. Karena itu buat saya kita harus mengajak mereka. Saya juga ditawarkan berapa kali, Pak, Bapak punya uang dolar enggak? Bapak kalau punya uang dolar dimasukkan di sini, Pak. Bapak masukkan sekian, Bapak duduk aja pakai robot ini, Bapak robotnya harganya 8 juta. Bapak lipat aja. Bapak tiap minggu tinggal buka aja keluar uangnya sekian, keluar uangnya sekian. Saya bilang, enak juga ya duduk gini saya tidak perlu kerja dapat duit ya. Tapi ini berapa lama? Tapi Bapak hati-hati Pak. Nanti Bapak masukkan uang sekian, tapi nanti kalau ada masalah hilang semua. Loh, kalau ada masalah hilang semua berarti. Lalu ya, tambah lagi Pak. Tapi jangan khawatir Pak. Saya juga loss banyak dulu Pak. Dan akhirnya sukses. ya, karena itu kita dibawa ke satu mimpi. Maka kita juga ingatkan ke mereka. Dia bilang, saya sedang dibawa mimpi untuk keluar dari permasalahan. Padahal itu mimpi tidak menyelesaikan masalah. Mana ada orang mimpi selesai masalah. Kalau punya duit mending diinvestasikan ke sesuatu yang lebih mudah dan lebih clear. Tadi mimpi itu Pak, Enggak. tergantung mimpinya apa. Kalau dikejar ular masalah. Mimpi kaya Pak. Kalau mimpi kaya oke lah. Mimpi kaya ya. Ini yang bangun terlambat ini pasti mimpi kaya. Baik, kita akan melanjutkan lebih jauh lagi. Saya ingin nanti bertanya kepada Pak Dar, bagaimana dari sisi kita sebagai orang percaya, jadi
apakah kaya itu tidak boleh? Saya tidak boleh kaya. Di Alkitab banyak juga orang kaya. Nah, apakah Bapak Ibu di rumah ingin tahu? Kita lanjutkan di segmen yang berikut. Bapak-bapak, mari kita sekali lagi minum kopi kita. Dan semua Bapak Ibu yang ada di rumah, nikmati kopinya, temukan solusinya. Nah, pasti Bapak Ibu di rumah sudah juga mulai bertanya ini. Kalau bertepatan Bapak Ibu adalah pemimpin di gereja, mungkin sudah mulai berpikir bagaimana saya menolong jemaat saya supaya tidak terjebak. Dan bisa jadi juga mungkin ada Bapak Ibu yang juga mungkin lagi bergumul membangun gedung gereja, lalu ada tawaran-tawaran seperti begini, lumayan kan bisa untuk pembangunan gedung gereja. Bagaimana kita menyikapi? Memang ada pertanyaan, apa kita nggak boleh kaya? Kekayaan itu apa sih menurut Alkitab? Pak Dar boleh tolong? Ya, kalau kita kembali ke apa yang dikatakan Alkitab, sumber kekayaan tentu saja Tuhan ya. Karena dialah yang menciptakan segala sesuatu. Kemudian manusia pertama, Adam dan Hawa itu ditempatkan di tengah-tengah segala fasilitas yang ada itu. Lengkap. Lengkap sekali, tidak ada kekurangan sedikit pun. Jadi kekayaan itu memang Tuhan yang menciptakan dan memang diperuntukkan untuk manusia. Jadi manusia itu supaya hidupnya terjamin, kemudian berkesinambungan dari generasi ke generasi. Bersamaan dengan itu, Tuhan memberikan perintah kepada manusia itu untuk memberdayakan. Dan manusia juga diberi potensi untuk mampu memberdayakan itu. Nah, dengan kemampuan itu, maka manusia terus menggali dan memberdayakan segala kemungkinan dan potensi alam yang Tuhan ciptakan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya dari generasi ke generasi. Hanya kemudian persoalan kan muncul. Kejadian pasal 3, manusia jatuh dalam dosa atas bujukan dari si crazy mula-mula ini. Si Crazy ular snake. ya. Crazy snake. Nah, akhirnya manusia jatuh dalam dosa. Dosa mengakibatkan manusia mempunyai orientasi tidak lagi kepada Tuhan. Kemampuan atau potensi yang dimilikinya untuk memberdayakan kekayaan alam itu tidak lagi ditujukan dengan motif dari Tuhan untuk Tuhan, tapi sekarang diberdayakan untuk pemenuhan kebutuhan secara membabi buta bagi dirinya sendiri. Jadi membangun kekayaan bagi dirinya sendiri. Nah, di kemudian hari, spirit seperti ini, spirit yang dipenuhi dengan keserakahan, cinta akan uang, lalu spiritnya adalah spirit mamon di dalamnya. Nah, mamon itu akhirnya menjadi satu objek yang lain selain daripada Allah yang begitu dipuja-puja oleh manusia. Sehingga akhirnya penguasaan materi atau kekayaan itu bukan lagi pada Tuhan saja, tetapi iblis pun juga bisa menawarkan itu. Tuhan Yesus saja ditawarin, ya kan, semua kekayaan dunia ini. Nah, akibatnya ya manusia jatuh ke dalam arogansi dan sikap untuk memperkaya diri sendiri yang begitu luar biasa. Jadi persoalan di sini ialah seseorang itu harus tahu dari mana dia mendapatkan kekayaan. Lalu harus tahu bagaimana dia caranya mencapai atau memenuhi mendapatkan, lalu bagaimana cara mengelolanya. Untuk siapa, untuk apa. Saya pikir itu semua turut mempengaruhi sikap seseorang ya. Nah, belakangan ini disebut crazy karena di dalamnya ada unsur keserakahan, ada keinginan kesombongan, memamerkan diri, ada unsur perjudian di dalamnya. Nah, semua ini yang jelas secara etis Kristen ya tidak benar. Ya, tidak benar. Nah, inilah yang harus diwaspadai oleh semua orang ya, termasuk gereja, orang percaya, tidak begitu mudah tergiur dengan tawaran-tawaran dunia maya ya. Memang maya ini sangat menarik seringkali. Ya. Kalau tidak tahu. Berarti si maya ini termasuk crazy juga. Ya, nanti bisa crazy juga ini si maya. Saya pikir itu. Oke, nah Pak, jadi mulanya kan bicara Pak mulai dari awal, ketika hubungan manusia dengan Tuhan itu baik, Tuhan mempercayakan semua yang baik untuk manusia, tapi kemudian yang dipercayakan ini berubah menjadi yang dipercaya. Iya, betul. Lalu mereka tidak lagi percaya kepada Tuhan. Dan persoalan ini mulai. Jadi gitu, apa yang kita mau itu, apa yang kita inginkan
dari diri yang sudah berdosa ini. Nah, setan sekarang menawarkan secara vulgar, terbuka, kapan saja, di kamar, sampai di ruang publik luas, semua ada tawarannya. Nah, kan berarti kita harus mempersiapkan orang atau jemaat kita bagaimana pertahanan diri mereka. Pak boleh, Pak Lola Ya. boleh. Kita mengajak mereka untuk hidup dalam realitas, bukan dalam harapan-harapan yang semu. Tawaran-tawaran. Tawaran-tawaran ini mempermudah. Memang suka tidak suka kata hedonisme itu, hedon itu sebetulnya kata bagus. Bagaimana kita mencari ketenangan, kelegaan, Kenikmatan menikmati. kenikmati dalam hidup. Maka kita juga menyembah Tuhan, hidup dengan takut akan Tuhan. Hidup itu sebetulnya hedon. Menikmati satu kebersamaan. Tapi beralih kepada hal-hal yang lain. Maka kepuasan, ketenangan kita mau kita ambil dengan mendapatkan segala. Orang berpikir bahwa kalau kita punya segala kekayaan itu, kita akan tenang. Nah, pada saat yang sama, buat saya crazy rich ini sebetulnya pencurian. Mereka yang membuat ini, bagaimana mereka mengambil kekayaan milik orang lain dengan cara yang mengelabui orang. Dengan segala macam tawaran-tawaran itu. Maka tadi Pak Dar sudah katakan, literasi ada dua. Pemahaman tentang bahasa teknologi dan juga pemahaman tentang Pak Pur bilang bahasa perdagangan, trading itu. Nah itu yang dipakai. Dan kita ini masih minta maaf, kita ini banyak orang yang masih Awam. atau buta. Kalau awam masih lumayan Pak, buta Pak. Daripada dibilang bodoh kan. Enggak ada yang bodoh. Oh, Pak. iya. Hanya awam dan Belum buta. belajar. Jadi dia nggak lihat kalau lubang-lubang ada di situ. Dibilang itu bagus kok jalannya, semua jalannya bagus, jalan maju, tak tahu lubang. Terus dia waktu masuk dalam lubang itu tidak bisa keluar. Saya ingat cerita Pinocchio, ibu saya juga cerita Pinocchio itu. Apa namanya? Itulah yang sedang terjadi pada saat ini. Teknologi begitu cepat, maka kita perlu ajar mereka. Kita perlu ajar mereka. Didik, sampaikan, jangan segan Alkitab itu kasih 3 contoh kok. Kalau kamu tanam itu ada waktu tanam, ada waktu menuai. Tidak ada. Semua proses. Proses tidak ada. Tidak ada sesuatu kaya mendadak itu tidak ada. Semua proses. Tuhan membuat proses. Kita tidak langsung sebesar ini kan Pak. Ya. Kita tidak tiba-tiba langsung lahir, langsung jadi tiba-tiba umur dewasa. Ini pasti bayi ajaib, bayi nggak kena. Ini yang crazy juga semua. Bayi crazy. Bayi crazy itu. Tidak ada lah. Mamanya juga crazy kalau Tidak ada lah. Baik. Jadi kita normal-normal aja lah hidup. ya. Oke, makasih Pak. Ada sesuatu dari Pak Freddy? Bagaimana menolong orang untuk bisa punya pertahanan diri supaya tidak tergoda dengan tawaran-tawaran ini? Monggo Pak. Iya. Yang pertama tadi ya, membentengi dengan firman itu penting ya, bergaul dengan Tuhan. Yang kedua ya belajar gitu Pak. Saya kenapa belajar begini karena waktu itu saya diminta etika untuk ngajar entrepreneurship gitu. Nah ketika entrepreneurship saya waktu pertama-tama hanya mengajar teori gitu. Ini kok ngambang ya gitu. Makanya saya pelajari yang seperti ini supaya saya juga bisa menolong untuk teman-teman muda. Satu, ini ada teknologi yang bisa tapi yang kedua, hati-hati juga nanti menolong orang supaya tidak terjebak dengan hal seperti ini gitu. Tadinya mau hanya alat, tapi kalau tidak sadar kita diperalat. Terus satu lagi, kalau kita ditawari investasi, mari kita belajar dari Warren Buffett. Warren Buffett itu menghasilkan 20-30% per tahun untuk investasinya. Jadi kalau kita ditawari investasi, yang 1% sehari, berarti 20% atau 30% satu bulan, itu hati-hati. Karena kita bisa jatuh ke sana. Karena dalam investasi ada prinsip high risk, high return. Kita bisa dapat keuntungan tinggi, tapi keuntungan itu bisa lenyap dalam sesaat. Sekejap. Gitu. Ya. Oke. Makasih Pak Freddy. Ya, Pak. Bapak Ibu yang ada di rumah, pasti sudah menyimak percakapan kami. Kita akan lanjutkan dengan Q&A, ada pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Mungkin ini akan lebih menolong kita untuk mengerti topik kita sore hari ini lebih baik lagi. Dari Surabaya, dari Pak Hadi, salam Pak, sekarang ini kurang lebih 3 tahun terakhir, seperti muncul fenomena baru di mana banyak orang seperti tergoda untuk memamerkan kekayaan mereka. Dulu tidak demikian. Pertanyaan saya, apa penyebabnya? Dan apa sikap gereja tentang hal ini supaya orang Kristen
tidak demikian. Makasih Pak Hadi. Nah ini jadi dulu tidak ya, dulu karena tidak ada handphone, dulu tidak ada teknologi, simpelnya kan gitu ya. Sekarang ini semua sudah ada. Nah, Pak Roland Begini, gimana Pak? Kalau Pak lihat baik-baik Pak, kalau sekarang orang dulu di Facebook atau di semua media sosial mereka kirim foto mereka yang kadang-kadang lucu-lucu, kadang-kadang tidak di make up macam-macam lah apa adanya. Lama-lama mereka bosan. Mereka mulai tunjukkan foto-foto bunga-bunga di rumahnya. Banyak. Terus lama-lama sudah bosan orang, foto apa lagi? Lama-lama dipamerkan. Apa lagi yang bisa dipamerkan? Nah itu akhirnya kemudian ini menjadi alat bisa dijual. Karena media sosial menjadi alat dijual. Maka sekarang banyak orang masuk kepada bagaimana seperti tadi entrepreneurship dengan media sosial. Sekarang menjadi marak. Apa yang mau dijual? Maka mereka kreativitas yang positif dan kreativitas yang menghancurkan banyak muncul bersama-sama. Maka itulah yang terjadi. Mereka menjual, maka hati-hati. Kadang-kadang saya bingung Pak, lihat orang bikin foto Pak ya. Anaknya sakit, foto dia, tolong doakan anakku sakit. Sisanya fotonya dia di berbagai kota di dunia ini. Lalu ini bagaimana? Lagi cek rumah sakit Pak di mana-mana. Membandingkan harga, Pak. Iya. Lucu gitu ya. Iya. Terus kita mendoakan orang sakit itu gimana? Iya. Terjadi satu perubahan yang tadi literasi ini tidak ngerti. Iya. Jadi kenapa itu pamerkan? Karena mereka sudah nggak tahu apa lagi yang mau diungkapkan dengan kebodohan mereka atau ya, ignorance lah. Kalau yang bodoh kurang bagus lah. Ya. Pakai bahasa yang agak aneh-aneh yang susah dimengerti. Ignore itulah, ignorance itulah. Jadi Pak mau bilang ini pentingnya edukasi Pak ya. Iya, Harus diajari. harus. Jadi ya, gereja dalam hal ini kalau bicara tentang gereja berarti gereja proaktif sekarang mesti. Ya. Jadi bagaimana kita mengedukasi jemaat kita. Termasuk gereja kadang-kadang juga foto dia punya kekayaan gerejanya. Ya. Itu tidak itu juga menimbulkan orang juga itu sama. Ya. Hal-hal ini yang Berarti, mempengaruhi. Bukan yang penting posting yang penting. Amin, itu betul. Oke. Saya jadi ingat juga ya. Baik, yang berikut kita lanjutkan pertanyaan yang berikut dari R. Sianipar, kayaknya Pak Richard Sianipar ini dari Sumatera Utara. Salam Pak, istilah crazy rich tiba-tiba booming di Indonesia dan umumnya mereka adalah orang-orang yang masih muda. Mereka menggunakan medsos untuk menunjukkan kekayaan mereka. Ini bisa sangat mempengaruhi generasi muda untuk tergiur mendapatkan uang dengan cepat dan mudah. Pertanyaannya, dari mana mereka mendapatkan kekayaan dengan begitu cepat? Dan apakah cara-cara mereka dapat dicontoh atau tidak? Nah, Pak Freddy mungkin bisa tolong dari segi ekonomi ini dapat cepat ini dari mana ini? Iya. Ya, kalau dari fenomena sekarang ini, crazy rich ini akhirnya bermasalah kan Pak? Nah, mengapa bermasalah? Oleh karena apa yang mereka dapatkan itu tidak sesuai dengan norma dan ketentuan yang ada di Indonesia. Itu yang jadi persoalan di situ. Nah, makanya itu nggak bisa jadi contoh gitu. Mengapa? Karena dia melanggar ketentuan-ketentuan yang ada di negara kita. Lalu, memang ini bisa menjadi pengaruh yang cepat bagi anak muda, oleh karena anak muda tadi seperti yang saya katakan, kita punya budaya instan gitu. Tanpa pengetahuan yang tepat, kita punya budaya instan berbahaya gitu. Lalu dan mengapa kok sekarang booming? Karena ada istilah yang sekarang berkembang namanya istilah flexing, pamer kekayaan. Dan flexing ini bisa juga menjadi strategi marketing. Kalau kamu lihat saya berhasil, masa kamu nggak bisa? Yeah. Padahal dia sedang menjadi satu duta besar dari satu investasi bodong gitu. Nah gitu Pak. Saya aja bisa, Iya. pasti kamu bisa. Bisa. Dulu saya nggak punya apa-apa, sekarang saya bisa. Apalagi kamu yang apa-apa nggak punya. Beda Pak, beda misalnya kalau saya nikah dengan anaknya kalau konglomerat gitu. Oke, oh Gitu kan iya. nggak masalah. Ya, oke. Baru di flexing gitu ya. Nanti semua mau kawin sama anak konglomerat itu. Baik, terima kasih Pak Freddy, juga Pak Janipar. Sarita Medan. Pak, mohon tanya, apakah saat ini iblis bekerja melalui kekayaan? Oh, dari dulu. Karena sepertinya orang berlomba untuk pamer kekayaan.
Apakah ada contoh dalam Alkitab di mana iblis menawarkan atau menggoda melalui mendapatkan kekayaan dengan cepat dan mudah? Oke, Pak Dar tadi sudah singgung, jadi Iya. Pak lanjut. Iya, jadi iblis juga diberikan ruang gerak yang terbatas oleh Tuhan dalam penguasaan materi. Ya, di sanalah dia bermain. Ya. Karena salah satu kebutuhan manusia adalah kebutuhan material. Nah, berangkat dari kebutuhan itu, maka iblis menggunakan kesempatan yang baik. Salah satunya yang ditawarkan ya dengan kekayaan itu. Ya, kan? Ya, contohnya yang tadi sudah sangat jelas, Tuhan Yesus saja ditawarin. Ini, coba lihat semua kekayaan kerajaan dunia ini. Saya akan berikan kepadamu kalau engkau sujud menyembah kepadamu. Nah, hanya kemudian strategi iblis itu kan tidak selalu kasat mata, Pak. Ya, tidak langsung kelihatan gitu. Dia tidak pamer ya? Tidak pamer langsung gitu. Tetapi dia licik kan. Karena crazy iblis nanti. Dia bermain di balik segala macam Di balik usaha. layar ya? Iya, di balik layar. Yang memprovokasi orang dalam bentuk keserakahan, keinginan terhadap benda-benda tertentu, ya kan. Bisa didramatisir, Pak ya. Bisa didramatisir. Dari belakang dia bilang, ayo kamu Iya. kamu kan perlu. Betul. Kan baik juga nih untuk bangun gereja kah, untuk Iya. pelayanan kan. Jadi dia Iblis nggak pamer, Pak ya. nggak pamer. Nggak pamer. Jadi yang pamer ini lebih dari iblis, Pak ya. Bukan saya yang bilang loh, Pak. Lebih dari iblis. Biar iblis yang menilai lah. Iblis di sini influencernya Oh iya betul. Mempengaruhi ya. mempengaruhi. Ya. Baik. Kita lanjutkan, Dimas, Yogyakarta. Salam, Pak. Ada buku yang menulis bahwa untuk bisa menjadi kaya, seseorang harus bisa membangun hubungan dengan orang sukses atau kaya. Apakah cara ini yang dikembangkan oleh Crazy Rich saat ini melalui medsos? Sehingga banyak orang tergiur dan mengikuti caranya untuk menjadi kaya. Apakah cara itu benar? Silakan, Pak Freddy kan? Ya. Apakah kita bisa berkomunikasi atau kita menjalin relasi dengan orang kaya sukses supaya kita sukses? Bisa saja, Pak, gitu. Artinya bukan untuk nipu dia, tapi membangun mindset seperti dirinya gitu. Ini termasuk flexing kan ini? Enggak dong. Ya, dia memamerkan bahwa ada Kan ini apakah kita bisa membangun kekayaan dengan bergaul dengan orang kaya Ya. dan sebagainya. Ya. Kalau bergaulnya oke, Pak. Sejauh itu kita belajar mindsetnya dan bagaimana cara hidupnya dan bagaimana membangun itu dengan benar gitu. Tetapi kalau itu akhirnya nanti menjadi sesuatu jebakan bagi kita bahwa kita dengan orang kaya itu bisa meradeli bisnisnya, bisa, nah itu yang salah, Pak, gitu. Nah itu yang tidak tepat gitu. ada perspektif lain. Ya, begini, ada orang kaya dua macam. Ada orang kaya yang berusaha dengan benar atau dengan legal. Ada orang kaya yang berusaha dengan cara ilegal. Nah, di sini kita harus hati-hati bergaul. Yang legal itu umumnya mereka itu kekayaan mereka itu naiknya deret tambah. Umumnya. Kecuali ada peristiwa tertentu tiba-tiba deret kali, tapi tidak selalu. Misalkan tiba-tiba pandemi. Pandemi ini tiba-tiba farmasi semua tiba-tiba jadi kaya. Ya. Yang di luar farmasi banyak yang susah. Tapi itu kan tidak selalu pandemi. Tapi kalau orang yang kayanya itu karena usahanya ilegal, biasanya cepat. Narkotika kah apakah, segala macam Ya, yang segala ilegal. cara dipakai. Segala macam cara dipakai karena mereka pasti tidak bayar pajak, tidak bertanggung jawab dalam berbagai macam aturan hukum. Nah, di sini yang harus kita bergaul dengan siapa. Oke. Maka kalau bergaul yang orang yang kekayaannya itu berdasarkan semua yang legal, harus kita belajar. Pasti dia tekun tuh. Itu banyak hal yang dilakukan secara legal. Maka kita perlu belajar itu dengan mereka. Sehingga kita juga kita harus bisa kaya juga. Kenapa? Apa salahnya kita kaya? Tapi itu legal. Ya. Baik, terima kasih, Pak. Karen Bekasi. Salam, Pak. Apakah menjadi kaya itu dosa? Dan menunjukkan kekayaan agar orang lain termotivasi, apakah itu salah? Monggo, Pak Dar. Iya, kekayaan itu adalah pemberian Tuhan, itu sumbernya kan. Tapi kemudian menjadi salah ketika cara mendapatkan kekayaan itu salah. Kemudian yang kedua, cara menggunakan kekayaan itu untuk maksud yang salah juga, itu bisa menjadi dosa.
Jadi apakah menjadi kaya itu dosa? Ya, bisa tidak. Kalau kayanya itu dengan cara-cara yang tidak benar, cara-cara iblis misalnya, ya kayanya itu jadi salah. Tapi kalau dia berusaha dengan baik, dengan benar, ikuti proses yang benar ya, itu benar, bukan dosa. Lalu menunjukkan kekayaan kepada orang lain agar orang lain termotivasi, apakah itu salah? Nah, ini motivasinya apa dulu nih? Ya kan, kalau menunjukkan kekayaan memang untuk memamerkan, untuk menunjukkan nih saya punya banyak nih dan sebagainya, itu tidak masalah kalau hanya memamerkannya dengan maksud seperti itu bisa jadi tidak benar. Tapi kemudian memotivasinya dengan tujuan apa? Kalau motivasinya kemudian tren yang belakangan ini adalah tercampur dengan unsur judi, unsur spekulasi di dalamnya, ya pasti motivasinya itu menjadi tidak benar. Tapi gini Pak, ada juga pendapat bahwa orang kaya itu tidak pamer. Iya. Dia tidak Pada umumnya memamerkan begitu, itu. iya. Tapi bagaimana dengan kekayaannya itu bermanfaat untuk orang lain. Itu orang kaya yang benar. Iya. Betul. Jadi dia menggunakan kekayaannya untuk bermanfaat kepada orang lain. Tapi pamer tidak. Iya. Betul Pak ya? Betul. Termasuk memamerkan perbuatan baiknya itu Pak. Ya. Jadi demonstrasi kebaikan, Ya. itu dengan maksud itu tadi, memotivasi supaya akhirnya orang tertarik lalu ikut maunya dia. Masih ada banyak cara yang lain. Iya. Kenapa harus itu ya? Iya. Oke, kita lanjut. Dari Depok. Pak, mohon tanya, apa bedanya trading dengan judi? Saudara saya ada yang ikut trading, dan kadang untung, kadang rugi. Tapi dia bilang, itu bukan judi. Saya berkali-kali diajak, tapi masih ragu. Dan apakah trading seperti yang diikuti oleh saudara saya itu ada dalam Alkitab? Oke, saya mulai dari Pak Freddy dulu. Ya, Bapak bertiga harus jawab ini. Silakan Pak Freddy. Ya, bedanya trading dan judi. Kalau judi kan memang Pak didasarkan kepada untung-untungan gitu. Oke. Kalau trading itu kalau yang biasa berarti kita punya hitung-hitungan matematik, punya risk management, manajemen risiko, ada manajemen juga perdagangan itu. Kalau nanti trading online juga itu ada yang namanya technical analysis, ada fundamental analysis. Technical analysis ini untuk melihat apakah pergerakan harga naik atau tidak. Tetapi ini tidak cukup. Tidak cukupnya karena ada fundamental analysis. Fundamental ini melihat kondisi dunia ini. Kenapa kok sekarang harga emas naik? Itu karena kondisi geopolitik yang tidak menentu karena perang Rusia Ukraina dan juga ada inflasi. Bahkan sekalipun The Fed menaikkan suku bunga karena kan Bank Sentral Amerika dilihat nih. The Fed naikkan suku bunga, harga emas tetap naik karena orang masih cenderung ini inflasi akan naik nih, inflasi akan naik gitu. Nah, kalau judi dia hanya nebak kira-kira harganya naik atau turun dia. Tidak punya pemahaman, pengetahuan dan manajemen sama sekali. Ini ilmu kira-kira ya. Ilmu kira-kira, Pak. Maka menghasilkan kelirumologi. Pak Dar boleh lanjut Pak. Ada Alkitab tuh. Iya, kalau di Alkitab ini masuknya di hukum utamanya itu kan jangan mengingini milik orang lain. Ya, kemudian itu turunannya macam-macam, termasuk mencuri, termasuk judi di dalamnya, mengingini keinginan orang lain. Yang kedua Pak, ada unsur spekulasi. Ayatnya, dalilnya mengatakan itu apapun juga yang kamu lakukan, itu mesti kamu melakukannya dengan Seperti untuk Tuhan. seperti untuk Tuhan, dengan keyakinan iman. Karena yang tidak dilakukannya dengan iman, sesuai dengan iman maksudnya tidak bertentangan dengan kebenaran-kebenaran Alkitab yang lain. Ini Nah, itu yang dimaksudkan. susahnya berjudinya pakai iman ini. Atau berdoa dulu pas Berdoa dulu sebelum pasang. Pak Roland nunggu Pak. Ini memang crazy banget topik ini. Trading itu Alkitab mendukung. Ya. 100% Alkitab mendukung trading. Karena itu kita disuruh berusaha, kemudian kita disuruh Abraham itu dia kenapa tinggal di dekat kota Sodom dan Gomora? Karena Sodom dan Gomora itu adalah kota jual beli, kehidupan luar biasa. Maka dia hara ternak, jual ternak ke sana, jadi orang kaya. Kalau dia punya ternak ke situ banyak nggak dijual, dia bangkrut ya. Trading itu ada. Alkitab mengajarkan kita trading. Jual beli itu Alkitab mengajarkan dan kita memang harus kita trading. Harus Jadi bisa jual. kalau ada. Ada. Nah, bagaimana caranya itu yang masalah. Nah, masalahnya caranya bagaimana? Nah, yang seperti tadi Pak Baru bilang jelas sekali. Ada fundamental yang harus tahu. Ini bukan
perkiraan atau asal-asalan. Nah ini yang banyak kita literasi ekonominya, istilah yang dipakai, minta maaf itu istilah itu yang dipakai ya. Kenapa orang gagal di sini ya? Banyak orang kehilangan uang di sini. Karena mereka pemahaman literasi atau pengertiannya tidak ada. Terus mereka mau ikut trading, terus masuk. Nah ini yang harus dilengkapi. Saya kira teman-teman ekonomi seperti Pak Pur ini harus memberikan apa seminar-seminar, Zoom atau program-program itu menjelaskan, mendidik ke gereja-gereja, ke orang-orang supaya mengerti apa sebetulnya trading itu. Alkitab tidak melarang, kita suruh jual beli biasa Alkitab. Baik, kita lanjutkan Pak Heri di Kupang. Salam Pak, menurut saya orang kaya yang sebenarnya justru tidak memamerkan kekayaannya, betul Pak. Dan tidak membelanjakan uangnya untuk hal yang tidak perlu. Betul. Tapi yang disebut crazy rich adalah orang-orang yang sebenarnya tidak kaya, tapi pura-pura kaya dan flexing. Betul. Yang mau saya tanyakan, apa yang mendorong orang untuk flexing? Apakah karena adanya medsos atau karena dorongan semata? Dan apa nasihat Alkitab untuk mengatasi dorongan itu? Monggo Pak Rolar. Apa mendorong orang untuk flexing? Ya. Itu karena mereka di balik itu semua sebetulnya mereka mau menipu orang lain. Karena kalau mereka tawarkan terus menantang orang terus diajak masuk di dalam satu program. Tidak ada orang yang ikut flexing ini, setahu saya, yang pamerkan tidak ada pakai program lain untuk orang ikut terlibat menjadi member. Ya. Kalau hanya pamer foto, ada yang pamer kekayaannya, foto-foto, tapi dia tidak jualan. Maka itu bukan flexing. Oke. Tapi yang flexing itu adalah dia pamerkan kekayaannya adalah untuk membuat orang mau terlibat aktif mencari kekayaan seperti dia bisa jadi kaya. Nah ini yang terjadi. Memang medianya apa ya? Medsos. Ya. Tidak ada lain. Media sosial karena itulah media yang Tanda termudah. petik paling murah. Paling murah. Ya. Paling murah itu yang ada. Gimana kita mengatasi ya sederhana. Kalau itu kita nggak benar, ngapain kita harus banyak informasi yang menjelaskan bahwa ini kalian udah tipu. Ngapain harus kita ikutin? Tidak usah ikut. Mungkin harus kembali ke doa Bapa kami ya. Bikin kami secukupnya. Secukupnya, ya. Kalau cukupnya satu kali makan 10 piring, 10 piring gitu. Ya bersyukur, silakan Pak. Tapi itu crazy itu Pak. Belajar bersyukur ya itu. Oke, kita lanjutkan sisa pertanyaan berikut ini. NN, Shalom Pak. Anak saya pernah bilang bahwa zaman sekarang tidak perlu kerja susah-susah. Cukup punya HP, bisa jadi kaya. Pertanyaan saya, apakah itu benar? Yang mau bilang tidak benar, nampaknya benar juga. Nyatanya saya lihat anak saya beli HP baru sendiri, pakaian juga keren. Takutnya itu judi Pak. Tapi kalau saya peringatkan, dia marah. Mudah-mudahan dengan kasus Crazy Rich yang ditangkap, anak saya bisa belajar. Ya, terima kasih. Ini pertanyaan dari ibu-ibu ini baik sekali. Anak-anak sekarang ditanya, nanti besar mau jadi apa? YouTuber. Kenapa? Banyak duit. Kan repot. Anak-anak sekarang sudah kena nih. Iya. Nah ini bagaimana ini? Bapak-bapak, Pak Dar, monggo Pak. Iya, di era digital ini kan itu tidak bisa kita hindari Pak ya. Penggunaan piranti-piranti elektronik itu tidak bisa kita hindari. Itu menjadi satu instrumen yang memperlengkapi bahkan juga memudahkan orang dalam kehidupan dalam banyak hal. Itu positifnya begitu. Tapi bersama dengan itu kan ternyata ada side effect negatif yang patut diwaspadai. Ya, sehingga saya pikir pendampingan terhadap anak itu penting, pendampingan rohani tapi juga pendampingan teknis ya, untuk supaya dia tidak terjebak. Hanya orang tua memang jangan juga terlalu curiga dulu. Harus ada pembuktian-pembuktian karena memang sekarang dunia maya menawarkan banyak hal itu juga ada yang benar gitu. Ya, apa segala macam usaha online itu kan ada yang wajar-wajar saja gitu ya. Hanya memang perlu dipantau sejauh mana dia melakukan itu ya, jangan sampai kebablasan terus akhirnya ikut yang crazy ini. Saya kira ini pertanyaan menarik ini ya Pak Dar sampaikan bahwa melalui HP memang mereka bisa jadi tradingnya, jual barang melalui itu dia tidak perlu pakai gudang, tidak perlu pakai apa. Saya bisa jual buku segala macam, kue segala macam. Saya tidak punya pabrik kue, saya bisa pesan punya kue apa saya jual ke orang putar. Tapi kalau keuntungannya itu abnormal, itu yang harus kita jaga.
Kalau dia untuk bisa beli baju, berapa lama bisa beli HP, bedanya antara HP lama dan HP tua itu berapa sih? Tapi kalau tiba-tiba dia bisa beli, bedanya bisa dalam waktu singkat punya, dari mobil butut satu punya Lamborghini, ya bingung orang. Ya. Nggak ada itu. Itulah crazy-nya. Itu crazy. Dari mana itu? Crazy. itu tidak masuk di akal gitu. Kalau dari HP tua jadi HP baru, oke lah. Baju tua, baju baru, oke lah. Seberapa sih itu? Untungnya masuk. Saya kira sederhana kita melihat. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir. Anak itu kreativitas anak kita dorong. Tapi kalau itu terlalu jauh antara barang-barang yang aneh atau barang-barang ilegal. Hal-hal yang ilegal. Resikonya ditangkap. Ya, makasih Pak. NN, salam Pak. Kita tidak bisa menolak fakta bahwa rasa ingin kaya itu juga ada. Mohon maaf, dimaafkan. Bahkan di antara hamba-hamba Tuhan, mungkin tidak seperti para crazy rich, tapi pamer mobil, HP terbaru dan lain-lain itu ada. Bahkan itu menjadi indikator hamba Tuhan yang berhasil. Pertanyaan saya, benarkah kekayaan adalah indikator kesuksesan atau keberhasilan pelayanan? Dan apa faktor utama penyebab rasa ingin kaya itu? Nah, Pak Dar, Pak. Tolong dulu, hamba Tuhan. Betul. Apakah kekayaan itu indikator keberhasilan ya? Statementnya jangan dibalik sebenarnya. Alkitab mengatakan dengan banyak cara, ya PL dan PB, bahwa orang yang takut Tuhan, lalu hidupnya diberkati Tuhan. Dia kaya. Itu urutannya begitu. Jadi dimulai dari takut Tuhan, lalu dia diberkati oleh Tuhan. Sehingga keberhasilannya di sini tergantung pada takut akan Tuhannya tadi. Tetapi jangan dibalik. Karena kekayaan itu indikatornya sukses, maka yang dikejar adalah kekayaannya. Tanpa ada rasa takut akan Tuhan. Sehingga akhirnya... Jadi kalau kaya, tanda diberkati Tuhan. Tanda diberkati Tuhan. Tanda sukses gitu kan. Ini Crazy banget. Ya, akhirnya dia menempuh berbagai macam cara. Itu yang tidak boleh kan. Oke. Lalu apa faktor utama penyebab rasa ingin kaya? Sejak manusia jatuh dalam dosa, ada sesuatu yang kurang dalam dirinya. Yang pertama ialah hilangnya hubungan dia dengan Tuhan. Menyebabkan dia mempunyai lubang yang besar untuk memenuhi semua kebutuhan hidupnya. Dari dimensi rohani, jiwani, sampai dengan kebutuhan jasmani. Nah ini yang akhirnya dikejar terus oleh orang. Merasa tidak puas dalam setiap capaian-capaian yang dia lakukan. Ada satu yang menarik Pak, mungkin perlu disampaikan juga supaya masyarakat juga tahu, terutama orang Kristen. Karena belakangan viral ya, bahwa si crazy rich ini mengatakan Tuhan pun tidak bisa memiskinkan saya. Ya. Nah, dalam sejarah selalu berhati-hati kalau ada statement-statement seperti ini. The Beatles bilang kami lebih populer daripada Yesus. Mati dia ditembak. Pencipta Titanic, kapal Titanic mengatakan kapal ini tidak bisa ditenggelamkan. Bahkan Tuhan pun tidak menenggelamkan. Akhirnya dia tenggelam juga. Nah, Tenggelamkan air, Pak. Itu statement yang membahayakan ya. Jadi sangat jelas sekali indikatornya. Ya. Baik, terima kasih. Tapi Pak, tadi itu pertanyaan agak, kalau kita lihat ke belakang itu ada pendeta, Pak. Saya juga mulai terusik itu, Pak. Suksesnya pendeta itu, minta maaf walaupun waktunya lewat dikit, Pak ya. Suksesnya pendeta itu bagaimana surga bersuka cita. Jadi kalau Alkitab bilang kita sukses itu kalau ada satu jiwa dimenangkan, surga bersuka cita. Kalau kita punya mobil banyak dan segala banyak, tapi surga tidak bersuka cita, tidak sukses, Pak. Setuju, Pak. Ya. Kalau itu buat pendeta. Kalau yang lain terserah. Itu yang betul, Pak. Selain dari itu crazy. Terima kasih Pak Roland, terima kasih Pak Dar, terima kasih Pak Freddy. Bapak Ibu yang ada di rumah, kiranya boleh menikmati percakapan sore hari ini. Mohon maaf kalau tidak semua pertanyaan bisa dijawab. Pada saat ini kami sudah diskon ini, tambah waktu sedikit tadi. Kiranya boleh menginspirasi, menolong Bapak Ibu untuk memperhatikan, khususnya jangan sampai kita tergoda oleh tawaran-tawaran yang datang lewat media sosial. Yang paling penting ingat doa Bapa kami, berikan kepada kami makanan kami secukupnya. Itu yang paling penting menurut saya, dan bersyukur untuk apa yang sudah Tuhan berikan. Makin kita berusaha untuk dapat lebih, kita sangat rentan masuk dalam jebakan iblis lewat tawaran-tawaran, lewat media sosial, lewat tawaran-tawaran untuk jadi kaya lebih cepat.
isi money, uang yang, tapi itu nggak isi dompet, itu isi money. Kita doa, ya kita perlu berjaga-jaga, perlu berhati-hati dalam hal ini. Kiranya percakapan sore ini memberkati Bapak Ibu sekalian. Baik, ada kopi teguhan terakhir mungkin. Mari Bapak-Bapak dan juga Bapak Ibu yang ada di rumah boleh bersama dengan kami. Nikmati kopinya, temukan solusinya. Walau di tengah tantangan zaman, kami datang memuji-Mu, Yesus. Walau dunia terus bergelora, kami datang menyembah-Mu. Keluarga Kristen di tengah tantangan zaman, menjadi berkat bagi semua orang. Memberitakan kabar baik, menyatakan kasih-Nya, agar dunia melihat Kristus dalam kami. Keluarga Kristen di tengah tantangan zaman, menjadi berkat bagi semua orang. Memberitakan kabar baik, menyatakan kasih-Nya, agar dunia melihat Kristus dalam kami. Agar dunia melihat, agar dunia melihat, agar dunia melihat Kristus dalam kami. Sebelum kita mengakhiri percakapan kita sore hari ini dengan doa, saya ingin sampaikan informasi untuk Bapak Ibu sekalian, jangan lupa khususnya untuk anak-anak muda. Nanti malam boleh bergabung dengan kami dalam acara Cemilan, Cerita Milenial Anak Muda. Malam ini mereka bicara topik tentang think before speak. Berpikir sebelum bicara. Kalau tidak, crazy. Dan besok pagi jam 9 pagi Bapak Ibu boleh beribadah bersama dengan kami dalam kebaktian multi generasi. Dan pada sore hari jam 4 untuk anak-anak sekolah minggu, Galeri Bible Kids. Dan pada malamnya ada Revival Night. Bapak Ibu boleh bersama-sama juga dengan kami. Jadi hari Minggu ada 3 kegiatan. Ada ibadah pagi, ada anak sekolah minggu jam 4, dan ada Revival Night pada malam hari. Pastikan Bapak Ibu bergabung bersama dengan kami. Pak Dar boleh menutup dalam doa untuk acara kita sore ini. Ya, kami mengucapkan syukur kepada Tuhan karena Tuhan memelihara kami dengan cara-Mu, dengan menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan di dalam kehidupan setiap kami, yaitu setiap orang yang percaya kepada-Mu dari hari ke hari. Sehingga orang yang menggantungkan diri kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, tidak berkekurangan sesuatu yang baik yang datangnya dari Tuhan. Maka ajarilah setiap kami untuk terus-menerus menyerahkan kehidupannya ke dalam tangan Tuhan, karena Tuhan yang menciptakan itu, Tuhan yang menjadi pemelihara yang ajaib dengan cara-cara-Mu, dan Tuhan yang bertanggung jawab atas setiap kebutuhan kehidupan manusia dan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Namun belakangan ini kami mendapati fakta bahwa ada banyak orang yang begitu terprovokasi dengan tawaran-tawaran yang menggiurkan, tawaran-tawaran yang crazy, yang tidak masuk akal, tetapi telah menipu banyak orang, telah membuat banyak orang terpuruk di dalam kesulitan, hutang, penipuan, pencurian yang diprovokasi oleh keinginan menjadi kaya dalam waktu yang singkat. Yang kami bicarakan atau percakapkan pada sore ini tentang crazy rich. Ada banyak orang yang
memamerkan kekayaan yang begitu luar biasa yang didapatkan dengan cara yang relatif mudah dan dalam waktu yang sangat singkat. Tentu saja hal ini tidak seperti yang Engkau kehendaki. Engkau mau supaya setiap orang yang percaya kepadamu juga selain beriman kepada Tuhan, juga bekerja keras dengan segala potensi yang Tuhan percayakan dengan cara-cara yang wajar, maka hidupnya juga diberkati oleh Tuhan. Terima kasih kiranya percakapan kami yang singkat, sederhana ini bermanfaat bagi setiap kami yang mengikutinya dan ditolong oleh Tuhan dari jebakan-jebakan iblis yang memamerkan kekayaan dan mengikat manusia dengan mamon dan akhirnya jatuh ke dalam pelukan si jahat. Tuhan yang akan menolong kami semua, lindungi gerejamu, lindungi setiap orang percaya, dan bahkan masyarakat supaya tidak terjerat dalam provokasi, flexing, hal-hal yang dipamerkan yang akhirnya menipu banyak orang. Tuhan akan menolong, sehingga kasus-kasus yang muncul belakangan ini kiranya juga dapat ditangani oleh aparat keamanan dengan baik, sehingga tidak mendatangkan korban-korban yang baru lagi di tengah-tengah masyarakat. Terima kasih Tuhan, kiranya percakapan ini bermanfaat bagi banyak orang. Tuhan dimuliakan, Tuhan juga akan menolong banyak orang dalam kesulitan ekonomi saat-saat ini. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih untuk kebersamaan sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian.